Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi mengenai sebuah kesepakatan. Dan tentunya ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Setiap kita pernah mengalami suatu keadaan atau situasi yang memungkinkan kita mengambil satu keputusan, baik pada diri maupun dengan orang lain. Keputusan itu menjadi sebuah kesepakatan, dan kesepakatan itu mendahului keputusan. Ini saling berinteraksi di dalam diri seseorang. Namun, tahukah saudara bahwa Tuhan Allah telah menyatakan ketetapannya dan memberikan kepada kita suatu kesepakatan yang datangnya dari Dia. Ada banyak keputusan-keputusan Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada kita. Mulai dari manusia ada di Taman Eden, suatu keputusan agar manusia berkarya di bumi ini, dengan kesepakatan yang sungguh-sungguh diupayakan oleh manusia, dan Tuhan tidak pernah menarik atau membatalkan kesepakatannya. Begitu juga dilanjutkan dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dan dengan Daud. Manusia ternyata seringkali membatalkan kesepakatan yang Tuhan karuniakan. Tetapi Tuhan tidak pernah membatalkan atau meniadakan kesepakatan yang dikaruniakannya kepada manusia. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan kebaikannya kepada manusia. Terutama kita yang diberikan anugerah, kasih karunia, sehingga sekalipun mungkin kita melanggar kesepakatan kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan sendirian. Tuhan selalu mengarahkan kita, menuntun kita untuk kembali masuk ke dalam kesepakatan semula yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang pilihannya. Berbeda dengan kita sebagai manusia, sudah ada percakapan untuk membahas sebuah persepakatan yang baik, untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi kadangkala karena situasi, kondisi, dan karena keberatan hati nurani dan segala ketidakpercayaan dengan orang lain dan dengan diri, mengakibatkan kesepakatan apapun bisa batal, bisa tertunda, bahkan kita tolak. Mengapa demikian? Karena memang kita orang berdosa yang sering gampang sekali mengatakan sesuatu dengan indah, tetapi tidak melakukan dengan benar. Sehingga kesepakatan dari mulut kita, dari suara kita itu adalah omong kosong dan kesia-siaan belaka. Itu kenyataan. Komitmen-komitmen yang kita ucapkan kepada Tuhan, kepada diri, kepada sesama seringkali itu hanya sebuah ilusi, bukan sebuah kenyataan. Dan ini membuat kita sebenarnya sungguh-sungguh terbiasa melanggar kesepakatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita membangun sebuah kesepakatan yang benar-benar bertanggung jawab? Pertama, seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita, untuk kita membangun suatu kepercayaan, trust terhadap Tuhan, trust terhadap orang lain, itu perlu dan penting dalam membangun kesepakatan. Dalam mengisi kesepakatan itu dan mengaktualisasikan kesepakatan itu menjadi sebuah realitas yang baik. Kalau tidak ada trust, apapun kata-kata kita dan apapun yang kita rencanakan dalam benak kita, semuanya menjadi omong kosong dan kesia-siaan belaka. Yang kedua adalah kita harus benar-benar berani melangkah dalam keputusan-keputusan kesepakatan yang sudah kita ambil. Seperti Tuhan, di dalam ketetapannya dan di dalam keputusannya, serta dalam kesepakatannya, ia melangkah. Ia menyatakan dengan sungguh dan serius dan tidak ada yang dibatalkan. Mengutus anaknya, memelihara bumi ini, dan memberikan kepada kita fakta kehidupan yang baru oleh kuasa Roh Kudus. Kita pun
untuk membangun sebuah kesepakatan yang baik dengan diri dan sesama, dengan tujuan untuk memberikan kebajikan-kebajikan itu, melangkah. Artinya tidak omong doang, tidak hanya rencana saja. Karena sudah ada trust, maka langkahkan langkah kita dengan baik. Nah, melangkah ini perlu pengorbanan, perlu kerelaan, perlu kesungguhan hati. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mempunyai sebuah keyakinan, kepercayaan akan apa yang dinyatakan Tuhan, langkahkan saja. Di sanalah Tuhan bekerja menolong dan menyertai kita. Tapi kalau kita tidak melangkah dengan iman, artinya kita tidak ada trust. Semua yang kita lakukan semua akan menjadi sia-sia. Apa itu yang namanya kesepakatan? Itu dianggap sebuah perkataan omong kosong dan dibuang ke sampah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, lakukan kesepakatan dengan melangkah. Ambil tindakan, ambil sikap yang tegas dan jelas. Itu sebabnya banyak kesepakatan yang dibuat manusia itu bisa batal, bisa ditolak, bisa tidak terjadi, dan bahkan menjadi omong kosong dan kesia-siaan belaka. Karena apa? Tidak berani melangkah. Saya punya pengalaman dalam hal itu. Ketika saya mengambil satu keputusan dan kesepakatan di batin bersama keluarga untuk studi, untuk tinggalkan satu pekerjaan yang sudah lama dirintis dengan satu komitmen yang baik dan keyakinan yang penuh, maka dilakukan suatu tindakan nyata, melangkah, meninggalkan pekerjaan lama, menuju kepada pekerjaan baru yang Tuhan sediakan. Itu namanya kesepakatan komitmen yang baik. Yang ketiga, trust, melangkah, dan yang ketiga adalah aksi nyata. Seperti Tuhan telah memberikan kepada Adam dan Hawa buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buah kehidupan. Ketika Adam dan Hawa melanggar kesepakatan itu, Tuhan menghentikan langkah mereka untuk makan buah pohon kehidupan. Kalau tidak, akan hancur semua kehidupan manusia. Akan porak-poranda semua apa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada manusia. Karena manusia maunya sendiri. Demikian juga dengan Nuh. Tuhan bertindak dan menghentikan air bah, menghentikan semua hukuman atas bumi dengan air, dan melanjutkan pemeliharaan bumi ini. Tuhan bertindak untuk menyelamatkan sebagian manusia yang sudah ditetapkannya untuk bisa menjadi bagian daripada kerajaannya dengan memilih satu orang bernama Abraham. Tuhan bertindak memilih anak Isai, keturunan Yehuda, untuk menjadi raja atas Israel, Daud. Sekalipun Daud sebenarnya tidak layak kalau diteruskan keturunannya menjadi raja-raja Israel, tapi Tuhan bertindak memelihara, menjaga sampai waktunya cukup selesai. Demikian juga kepada kita. Tuhan bertindak yang lebih luar biasa ekstrim terhadap kesepakatan yang Dia nyatakan berdasarkan ketetapannya. Apa itu? Mengutus anaknya menjadi manusia. Itu suatu aktualisasi, suatu hal yang dikerjakan secara konkret. Kasih Allah bukan hanya sekedar iming-iming atau cerita-cerita dongeng atau suatu prolog keagamaan. Tidak. Tuhan sepakat untuk menyatakan kasih-Nya dengan nyata. Bukan hanya trust, melangkah, tapi membuktikannya, mengerjakannya, dan Ia mengutus anak. Tidak tanggung-tanggung. Ia menjadikan anaknya ini pribadi yang kedua dari Allah Trinitas, ditambahkan padanya satu natur kemanusiaan. Yang sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat rumit nanti dimengerti oleh manusia sepanjang zaman. Bagaimana mungkin bisa Allah yang roh adanya mau membatasi diri yang terbatas dan penuh dengan kemunafikan ini, manusia ini. Tapi Dia mau menyamakan diri menjadi manusia tanpa keberdosaan, tanpa segala sesuatu yang bisa dikatakan keterbatasannya. Tuhan menyatakan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kan belajar dari Tuhan. Karena Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang menempatkan kita di bumi ini, dan Tuhan yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kita. Tidak cukup hanya trust,
Tidak cukup hanya melakukan suatu tindakan melangkah dengan iman, tetapi juga pembuktian, evidensi. Iman tanpa perbuatan, iman itu omong kosong. Iman itu menjadi sesuatu yang hampa. Itu hanya imajinasi di dalam benak saja. Tapi perbuatan tanpa iman, perbuatan itu juga tidak punya arah, tidak punya fondasi. Akhirnya perbuatan seperti itu semuanya menjadi hilang lenyap, dibuang ke sampah. Tapi kita melakukannya dengan iman dan melakukannya dengan benar. Itu namanya kita mengkonkretkan kesepakatan kita. Kalau dengan orang lain, dengan siapapun, konkretkan kesepakatan itu. Dan yang terakhir adalah cukupkan dengan apa yang ada. Jadi jangan ditambah lagi. Tuhan sudah cukup memberikan semua ketetapannya, semua kesepakatannya kepada manusia, dan itu final. Tidak ada lagi. Jangan cari-cari lagi kesepakatan yang lain. Sudah ada tentang kerja, sudah ada tentang providensianya, sudah ada tentang pengaturan hidup, sudah ada tentang penataan segala sesuatu yang ada di bumi, sudah lengkap, sudah, bahkan sudah ada berkaitan dengan kehidupan kekal. Cukup. Tuhan katakan cukup, selesai, final. Demikian juga kita. Kalau sudah ada trust, sudah melangkah dengan iman, sudah ada konkret, katakan cukup. Harus berani berkata cukup. Kalau misalnya kesepakatan kita dengan orang lain dibatalkan, diputuskan, tidak terjadi, cukup. Jangan dipaksa lagi. Tidak ada gunanya memaksakan diri atau memaksakan orang lain. Akan menjadi sesuatu yang membuat kekacauan dan kehancuran. Demikian kalau saudara dan saya ingin mengambil satu keputusan tentang kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan ini. Harus berani berkata cukup. Ada batasannya dan selesai. Finish. Masuk lagi kepada kesepakatan berikut. Dan ketahuilah, sadarilah, kesepakatan Tuhan tidak pernah berubah sekalipun kita mengalami perubahan dalam menjalani kesepakatan Tuhan. Saya ulangi, kesepakatan Tuhan tidak pernah berubah sekalipun kita mengalami perubahan atau mengubah kesepakatan itu karena kita berdosa dan kita tidak taat. Sebaliknya, kesepakatan kita dengan Tuhan dan kesepakatan kita dengan sesama bisa berubah. Terlebih lagi kesepakatan kita dengan sesama manusia, kapan saja bisa berubah-ubah. Karena kita memang belum memiliki hati yang teguh. Kuncinya di mana? Trust. Kalau tidak ada trust, jangan buat kesepakatan. Tuhan memberkati. Amin.